wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan walaupun stay di rumah, tetap bisa bekerja dengan aktivitas Anda masing-masing. Saya kali ini akan mengajak ngobrol dengan seorang tokoh yang saya kira menjadi sangat penting perannya karena beliau adalah Wakil Ketua Umum ID, Dr. Adib SPOT, spesialis bedah ortopedi. Assalamualaikum, Dr. Adib. Waalaikumsalam, Mas Hersu. Sehat semua? Alhamdulillah. Jadi Anda ini sebenarnya calon terpilih sebagai Ketua Umum ID untuk periode 2021 sampai 2024 ya? Ya, betul Mas. Nah, sekarang posisi resminya Wakil Ketua Umum. Nah, Wakil Ketua Umum ya. Ya, boleh Anda sampaikan data kepada publik sebenarnya karena ini sudah mulai banyak aneh juga kenapa kok mulai diserang oleh buzzer ini ID. Sebenarnya berapa orang yang sudah wafat sampai hari ini yang resmi ini? Ya, jadi yang pertama-tama tentunya kita harus sampaikan apresiasi buat teman-teman kami ya. Karena kami di medis, dokter, kemudian teman-teman dokter gigi, terus kemudian teman-teman tenaga kesehatan yang lain, perawat dan tenaga kesehatan lain pendukung, saat ini mereka lah yang berjibaku terkait dengan permasalahan penanganan COVID ini. Nah tentunya pada saat kita bicara COVID-nya sendiri, kemudian dengan jumlah kasus yang semakin melonjak dan angka kematian yang tinggi, pasti kemudian kita juga mendapat resiko untuk menjadi korban daripada COVID itu. Saya paham kenapa kemudian ada hal-hal yang kemudian dipertanyakan terkait dengan meninggalnya ini. Karena kalau kita bicara secara keseluruhan, pasti faktor-faktor meninggalnya ada faktor-faktor yang kemudian kita bisa telusuri sebenarnya. Yeah. Kami pun di Ikatan Dokter Indonesia akan mencoba untuk menelusuri sebenarnya. Adakah faktor-faktor yang kemudian apakah itu karena usia, atau karena komorbid, karena ada penyakit penyerta, ataukah karena memang ada kontak secara langsung. Nah ini yang kami harus sampaikan kepada masyarakat, bahwa memang saat ini data yang kita dapatkan ada 19 orang dokter ya. Jadi anggota Ikatan Dokter Indonesia yang meninggal karena COVID. Oh, yang dokter gigi ya. 19 ya. Dokter gigi ada sekitar 6 orang saat ini. Mudah-mudahan ini semua tidak bertambah. Dan kemudian ada perawat juga yang ada sekitar infonya yang kami dapatkan ada 6 orang juga yang gugur gitu, yang meninggal. Nah, pada saat kita bicara tadi itu, ya, silakan. Pada saat kita bicara tadi yang meninggal tadi, ya, memang tidak semuanya kontak secara langsung kepada pasien. Tapi yang jelas mereka meninggal karena COVID, ya. Mereka diagnosa terakhir, baik itu yang ada yang kemudian PDP, COVID, ataupun yang kemudian hasil swab konfirmasinya juga positif, hingga kita sebut bahwa 19 orang ini meninggal karena faktor COVID. Nah, ada beberapa yang juga memang karena dia punya faktor penyakit. Jadi ada beberapa penyakit yang juga pada teman-teman atau senior-senior kami itu, yang itu kemudian memperberat kondisi. Ya, memperberat kondisi sehingga kalau bahasanya para senior, sehingga kita harus kalah dengan COVID ini. Sehingga akhirnya beliau itu gugur gitu loh. Tapi terlepas dari itu juga ada faktor yang lain juga, usia. Kita memang tidak mengatakan bahwa semua karena APD, tidak. APD ya. Maksudnya alat pelindung diri ya? Alat proteksi diri, ya betul. Karena kalau memang selama ini memang kita sampaikan seperti itu. Memang kita mendapatkan gambar-gambar dari beberapa senior yang terakhir meninggal dengan beliau memakai APD, itu menunjukkan sebuah kondisi realitas sebenarnya yang dikeluhkan oleh teman-teman bahwa APD walaupun sudah ada distribusi, ada satu kelompok frontliner dari pelayanan, ya di kita di pelayanan kedokteran ini, yaitu teman-teman di swasta, rumah sakit swasta, praktek swasta, klinik, yang mereka memang tidak terdistribusi APD ini gitu loh. Ya, karena nggak cukup ya. Kita paham karena nggak cukup dan kita memang sulit untuk mendapatkan APD saat ini kan. Dan karena seluruh negara di dunia kan membutuhkan APD. Ya kalau kita hanya mengandalkan impor ya saya kira kita nggak akan mampu juga untuk memenuhi seluruh kebutuhan. Dan itu yang terjadi di teman-teman kami itu salah satunya itu.
Nah, ini yang kemudian mohon dipahami juga, tidak perlu menjadi sebuah perdebatan kenapa kita nggak jujur, karena kita terus terang kita data pun sulit untuk kita dapatkan. Kita data konfirmasi positif swab-nya saja, kita nggak bisa dapatkan gitu loh. Karena paham, ini kaitannya dengan rekam medik. Paham juga bahwa ini memang kaitannya dengan etika di dalam rumah sakit dan di di kedokteran, sehingga tidak semua data itu harus dibuka gitu loh. Dan kami pun mendapatkan data-data yang sifatnya hanya superficial saja, karena ada teman-teman sejawat kami yang mengenal dan merawat beliau-beliau gitu. Dan ini yang kemudian bukan kita tidak mau jujur mengatakan, tapi memang kita data pun agak sulit kita dapatkan gitu. Oke. Dokter, kalau tidak salah ini, angka kematian tenaga medis di Indonesia, terutama dokter ini termasuk paling tinggi di dunia ya? Betul itu ya? Jadi kalau dibuat kurun waktu, kalau dibuat kurun waktu pada saat dinyatakan positif tanggal 2, terus kemudian sampai saat ini, angka 19 plus dengan dokter gigi tadi yang 6 orang, memang cukup tinggi. Karena data terakhir tanggal 2 April di Medscape, itu kita dapatkan ada 100 orang dokter yang meninggal. Seluruh dunia? Paling banyak dari 100, itu di luar dari Indonesia. Di luar dari Indonesia. Okay. Yang paling banyak itu Italia. Berapa? Tapi sekali lagi, yang paling banyak dari Italia. Ya, dari Italia. Tapi saya nominalnya kurang gitu paham. Tapi yang paling banyak itu dari Italia. Terus kemudian dari wilayah Eropa sebenarnya yang lebih banyak. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam lagi, di Italia yang meninggal yang banyak karena memang dokter-dokter tersebut berusia di atas 60 tahun. Artinya karena kekurangan SDM ya, dan kepedulian sehingga semangatnya itu tetap tinggi sehingga mereka pun tetap melakukan pelayanan. Nah, itu yang kemudian usia tersebut yang meninggal itu yang di Italia gitu. Oke. Nah, kalau mamanya total 100 dengan kita sekarang 19 sudah 19 ya untuk dokter, ya memang kita relatif sudah cukup tinggi untuk di tenaga medis. Tapi sekali lagi, ini yang kita akan coba untuk telusuri lebih lanjut, apakah ada faktor-faktor penyakit penyerta ataukah karena kontak. Karena kalau kita lihat ada satu klaster kontak yang itu juga membawa korban cukup banyak. Saya tidak menyebutkan, ada klaster kontak yang itu kemarin juga ada beberapa yang sudah dirujuk ke persahabatan dan ada juga yang meninggal dari klaster kontak itu tadi. Dan kemudian juga ada faktor usia. Nah, ini yang kita coba telusuri karena ini penting sebenarnya buat kami pun, data ini penting karena kita akan membuat sebuah standarisasi sebenarnya di dalam pelayanan di era COVID ini gitu loh. Oke. Artinya standarisasi SDM segala itu perlu buat kita dan termasuk standarisasi APD nanti. Ya, kalau assessment sementara ini dari 19 orang yang kebanyakan wafat, saya akan tetap menggunakan kata wafat daripada meninggal dunia ini sebagai bentuk penghormatan saya kepada para tenaga medis. Itu apa assessment sementara ini, Dok? Ya, jadi kita kemarin sudah coba diskusikan secara internal di kelompok profesi kedokteran. Secara umum kita tetap memang sampaikan bahwa ada satu permasalahan, ada faktor penyakit penyerta. Ya. Ada faktor komorbid. Apakah itu ada yang ya diabetes, jantung, asma, masalah di pernafasan, atau ada faktor beliau ada riwayat cancer atau riwayat transplant ginjal ya. Terus kemudian faktor yang pertama itu, kemudian yang kedua faktor usia tadi ya. Terus kemudian yang ketiga tentu kita sampaikan karena memang itu kondisi yang real yang terjadi adalah karena APD yang tidak standar yang dipakai pada saat itu. Alat proteksi atau alat pelindung proteksi diri ya, yang tidak cukup memadai ya. Dan tidak standar ya, tidak cukup memadai. Nah, ada satu faktor lagi yang keempat yang ini penting dan ini menjadi kesulitan kami di pelayanan terkait dengan saat ini kita sulit untuk kemudian memisahkan pasien yang memang dengan gejala COVID atau membedakan ya pasien dengan gejala COVID dengan yang non-COVID. Ya. Karena semua pasien ini bisa datang kemana saja. Dia mau bisa datang ke klinik, bisa datang ke rumah sakit swasta, dengan keluhan yang saat ini lebih bervariasi dibandingkan dari awal. Jadi kalau dulu kita menyatakan bahwa batuk, pilek, kemudian sesak, itu kemungkinan ke arah sana. Tapi sekarang dia ada yang cerita yang kita dapatkan juga dari teman sejawat kita, ada dia dengan keluhan gangguan pencernaan, keluhan nyeri ulu hati,
nyeri perut kanan bawah seperti orang usus buntu, tapi ternyata dia positif COVID-nya. Nah, itu kemudian masyarakat sendiri tidak tahu pada saat dia berobat bahwa dia itu mungkin ada COVID atau tidak, sehingga kita pun sendiri apalagi dengan fasilitas APD tadi yang kurang, kita jadi mohon maaf kalau kita sampaikan juga awareness kita, ya, kewaspadaan kita karena ketiadaan itu, karena kita memang ingin berniat untuk menolong, sehingga akhirnya ya kita tetap melakukan pelayanan walaupun dengan kondisi yang minimalis seperti itu. Oke. Satu hal lagi yang terjadi lagi, laporan kita dapatkan, tidak semua masyarakat itu menyampaikan bahwa dia ada riwayat kontak atau dia sudah ODP. Ya. Bahkan ada yang sudah jadi PDP di rumah sakit lain, karena tidak diterima, karena penuh, dia datang, tapi tidak ngomong bahwa dia sebenarnya sudah dianggap PDP dari rumah sakit yang lain itu. Dan datang ke rumah sakit berikutnya tanpa menyampaikan, sehingga setelah sudah dirawat, masuk di ruangan, satu ruangan dengan orang-orang yang bukan COVID, akhirnya mau tidak mau semuanya harus dilakukan pemeriksaan tracing kontak, karena ternyata satu orang tadi itu adalah udah PDP gitu loh. Oke. Nah, ini cerita-cerita seperti ini yang agak menjadi kesulitan buat kita memang di dalam melakukan pelayanan. Saya coba masih terus mendalami soal dokter ini ya. Berapa jumlah anggota dokter di Indonesia dan berapa yang kemudian, apakah ada yang ini sebagian tugasnya khusus untuk COVID dan sebagian untuk menangani penyakit-penyakit lain, atau seperti apa, Dok? Ya, total kita punya data dokter itu terakhir sekitar 185.000. Oke. Dengan sekitar 142.000 itu dokter umum, sisanya spesialis. Nah, pada saat sekarang kebutuhan kita di dalam melakukan perawatan COVID saat ini memang terkonsentrasi, ya. Kalau ke spesialis atau kompetensinya adalah spesialis paru, ya, kemudian spesialis penyakit dalam, kemudian spesialis anestesi, dan ada juga yang karena dia pada anak-anak, ada teman-teman dari spesialis anak, terus kemudian ditambah juga dengan teman-teman dokter umum gitu loh. 4 atau 5 bidang tadi itu yang saat ini yang paling banyak terpapar ya, terekspos dengan kondisi pelayanan di COVID ini gitu. Ya, oke. Karena itu kenapa kemudian dokter selama ini berteriak-teriak ya supaya ditekan, karena kelihatannya rasionya memang dalam masih tidak ideal ya. Dalam kondisi normal aja rasio yang ideal seperti apa, Dok? Dan kemudian dalam situasi sekarang ini harusnya seperti apa? Dari dulu kan kita selalu menyampaikan data, ya. Jadi kalau kita bicara data WHO, dokter di Indonesia itu 1 dibanding 1.900. Ya. Dibandingkan kalau idealnya 1 dibanding 2.500. Tapi itu kalau dihitung dengan seluruh jumlah penduduk. Nah, kondisi di Jakarta memang dari dokter-dokternya lebih banyak memang, ya. Jadi di Jakarta baik itu dokter umum atau dokter spesialis secara jumlah paling banyak dibandingkan kalau di daerah yang lain. Artinya dokter-dokter ini atau tenaga dokter ini masih terkonsentrasi pada kota-kota besar. Ya. Sehingga kalau kita bicara kondisi COVID ini di Jakarta, ya, saat ini memang masih bisa ditangani karena jumlah dokter memang masih banyak di Jakarta. Tapi kalau kita membayangkan kemudian penyebaran ini udah semakin luas dan kita tahu bahwa ada problem maldistribusi atau problem distribusi yang tidak merata di dokter ini di seluruh wilayah. Ini yang menjadi kesulitan kita nanti gitu. Waduh, makanya kenapa teman-teman di Papua umpamanya yang jelas-jelas kekurangan dokter, atau di NTT, itu jangan sampai itu terjadi nanti penyebaran di daerah-daerah yang memang sudah ada masalah tenaga gitu. Oke. Nah, saya mendengar istilah ada darurat darurat kesehatan, tapi ada darurat medis, terutama dari sisi dokter. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan darurat medis itu? Ya, jadi kalau sekarang kan ada darurat kesehatan masyarakat. Ya. Karena kalau kita bicara sekarang penyelesaian di COVID ini ada peran epidemiologi. Jadi kita harus memahami juga epidemiologi. Itu kita bicara hulunya, surveillance, kemudian deteksi dini dengan rapid test yang massal yang validasinya paling tinggi ya. Itu adalah kaitannya dengan epidemiologi untuk menekan atau memutus mata rantai penularan. Nah, di darurat medis yang kita maksudkan di sini adalah di hilirnya. Artinya langkah yang harusnya dari awal dilakukan, dan ini saya kira belum terlambat saat ini, ada mapping sebenarnya. Mapping tentang berapa sih kemampuan daripada kesehatan. Dalam hal ini SDM, ya,
dokter gigi, SDM kesehatan yang lain, terus kemudian fasilitas kesehatan dengan sarana prasarana sesuai dengan gradasinya, tipe D, C, BA, rumah sakit rujukan, itu kita harus melakukan mapping gitu loh. Dalam setiap wilayah itu harus ada mapping. Kenapa kita harus lakukan mapping? Ini adalah untuk membuat sebuah contingency plan. Contingency plan sebenarnya. Jadi strategi yang akan kita lakukan dalam penanganan COVID ini punya contingency plan, sehingga pada saat kita sudah punya mapping dalam satu wilayah, umpamanya Jakarta, dengan jumlah kenaikan lonjakan jumlah positif, yang menurut saya ini belum semuanya terhimpun ya, karena fenomena gunung esnya masih belum pecah semua. Karena apa? PDP juga masih banyak yang belum terlihat secara data. ODP juga belum terlihat secara data. Yang terlihat hanya yang sudah terkonfirmasi positif saja. Nah, ini yang saya kira harus kemudian dibuka datanya, karena supaya kita benar-benar bisa menghitung strateginya gitu loh. Oke. Nah, Jakarta memang saat ini sepertinya masih bisa terlayani atau tertangani dengan baik gitu loh. Tapi sekali lagi, darurat medis ini yang kita tidak harapkan, maksudnya supaya ini jangan sampai terjadi. Satu waktu peaknya, maka kalau ini tidak kita selesaikan di hulunya tadi, di kesehatan masyarakatnya, di epidemiologi dan memutus mata rantainya, maka yang akan terjadi adalah pasti akan ada batas bahwa kemampuan SDM, kemampuan Vaskes ini gitu. Sehingga ini yang kita sebut dengan kondisi darurat medis yang itu kita harapkan tidak terjadi nanti. Oke. Sekarang gini saja deh, Dok, saya pengen dokter belak-belakan supaya publik jadi paham juga dan ikut membantu. Situasinya seperti apa yang bisa masih ditangani oleh para tenaga medis dan seperti apa yang tidak mungkin mampu lagi ditangani oleh para tenaga medis. Ya, jadi kalau sekarang kita balik sebenarnya, Mas Yarsu. Jadi bukan dokter tenaga medis ini bukan garda terdepan. Kita itu benteng terakhir sebenarnya. Harusnya benteng pertahanan terakhir. Kalau umpamanya benteng pertahanan terakhir ini jebol, maka kita tidak bisa bayangkan seperti yang di Italia atau di negara lain yang Spanyol begitu, juga, atau di Amerika sendiri. Spanyol juga ada. Walaupun sekarang Spanyol katanya udah mulai menurun. Ya angka ininya ya, angka positifnya ya. Tapi paling tidak kita tidak berharap itu kan terjadi gitu loh. Nah, apa yang kemudian siapa yang harus menjadi garda terdepan? Kita sampaikan masyarakat gitu loh. Ini kunci utamanya di dalam menyelesaikan masalah ini adalah masyarakat. Apa yang harus dilakukan masyarakat sebenarnya? Satu, masyarakat juga harus tahu kondisi dan sadar bahwa penyebaran COVID ini atau COVID ini bukan hal yang sederhana. Ya, ini ada hal yang kemudian kita mungkin mohon maaf kalau kadang-kadang masyarakat membahasakannya, kalau mati kan urusan Gusti Allah gitu loh. Atau mati itu urusan takdir. Itu kalau yang ngomong anak muda, iya. Tapi pada saat dia pulang ke rumah, dia karier. Tapi dan pulang ke rumah ketemu dengan orang tua yang usianya lebih tua, dia akan mengakibatkan sakit pada orang tua, atau bahkan kemudian orang tuanya pun bisa kena COVID dah. Yang hal seperti yang sederhana ini yang kemudian kita harus sampaikan kepada masyarakat. Dan peran saat ini yang saya kira menjadi penting adalah terkait dengan himbauan-himbauan pemerintah, social distancing, ya, itu pun juga seperti yang kita sarankan atau WHO sarankan juga. Kemudian bekerja di rumah atau keluar kalau hanya kondisi urgensi atau emergensi saja. Nah, terus kemudian satu hal lagi yang sekarang ini kita sampaikan, kalau saya dari awal saya aliran harus pakai masker dari awal. Dari bulan Januari saya sudah sampaikan. Harus pakai masker. Di luar, keluar, kita harus pakai masker. Karena kita tidak tahu kita itu sebagai sumber penularan. Karena tadi 80% itu asimptomatik karier. Tidak ada keluhan, tidak ada gejala. Tapi dia sebagai karier yang bisa menularkan kepada orang lain. Atau supaya kita tidak tertular. Jadi memakai masker itu. Nah, itu hal-hal yang harus di-sounding. Ya. Termasuk satu lagi yang penting juga, melibatkan aparat sampai tingkat kelurahan, RT, RW, membuat kampung siaga COVID, membuat kewaspadaan tinggi di setiap level yang paling rendah di struktur masyarakat ini, yaitu dengan RT, RW. Itu saya kira itu penting, dan kuncinya di situ. Jadi jangan semuanya kemudian diselesaikan di benteng terakhirnya, karena kemampuan kita pasti akan ada batasnya. Ya. Tapi yang di sini yang kita harus selesaikan itu, masyarakatnya itu. Kelihatannya Anda memilih kosakata yang relatif soft gitu. Saya cuma mau menyimpulkan, nanti mungkin tinggal Anda jawab ya atau tidak.
Kalau sampai terjadi ledakan, kira benteng pertahanan itu dipastikan akan jebol gitu ya, Dok ya? Satu, untuk kalau umpamanya outbreak-nya itu di wilayah kota besar, mobilisasi tenaga kita mudah. Tapi kalau outbreak itu terjadi pada kota kecil, di mana sudah ada masalah di kesehatan dan vaskesnya, maka kita tidak bisa bayangkan apa yang terjadi di kota-kota tersebut. Gitu. Oke, jadi ini penting sekali sekarang diubah mindset kita dari mengandalkan para dokter garda terdepan, justru rakyat yang harus menjadi garda terdepan. Ya. Gitu. Ya Dok, nah okay. Di luar soal itu lagi, apa yang menjadi problem dari di luar kesadaran publik? Apa yang menjadi problem dari para tenaga medis ini sekarang? Jadi kita harus sampaikan sebenarnya kita fasilitas kesehatan di Indonesia hampir sebagian besar tidak terkondisikan untuk kesiapan kalau kita ada wabah virus seperti ini. Ya. Sehingga itu yang menjadi kendala juga pada saat ini gitu ya. Ada beberapa rumah sakit yang memang dia itu siap ya, tapi tidak banyak ya. Dan itu memang sudah dikhususkan sebagai rumah sakit infeksi gitu. Ya. Paling tidak dengan kondisi seperti sekarang ini, maka ini menjadi pembelajaran juga bagi kita bahwa kalau kita bicara sebuah disaster ya, bencana, ini adalah sebuah bencana global yang membutuhkan peran serta daripada medis. Dan ini adalah problem medis ya. Yang kami sangat harapkan intervensi atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah strategi yang memang berdasarkan referensi dari teman-teman medis atau teman-teman kedokteran dan kesehatan. Kita tidak ingin kemudian problem yang saat ini kemudian di dalam tanda petik dijadikan hal-hal yang berbau politik atau apapun itu, karena kepentingan kita sekarang adalah kepentingan untuk negara. Kepentingan kita sekarang adalah menyelamatkan seluruh bangsa. Nah, ini yang masyarakat yang menjadi kuncinya. Kita di medis dengan segala kondisi saat ini, ya kita memang berharap masker yang N95. Karena buat kita, tenaga medis, kita harus pakai masker N95. Paling tidak kalau di pelayanan. Atau masker medis, masker bedah. Masyarakat, kita sosialisasikan cukup dengan masker kain. Ya, supaya kita juga bisa mengatur jumlah ini juga masker ya. Terus kemudian alat proteksi diri, dorong industri dalam negeri untuk memproduksi alat proteksi diri, terutama untuk gaun ya, untuk hazmat, baju hazmat ya. Terus yang paling penting juga saat ini yang sangat kita butuhkan adalah mengupgrade. Jadi rumah sakit ini harus kita upgrade. Dan kemudian rumah sakit pun harus dipisahkan antara rumah sakit yang COVID dan non-COVID. Karena kita juga ingin menyelesaikan juga masalah-masalah kesehatan yang lain, masalah jantung, hipertensi, diabetes, dan semuanya yang juga belum selesai. Gitu. Dan supaya masyarakat benar-benar terpilah. Sehingga kita tetap bisa konsentrasi untuk menangani COVID, tapi kita juga masih bisa menyelesaikan masalah yang lain. Oke. Di luar persoalan standar medis tadi ya, apakah ID juga menangani hal-hal yang di luar non-medis? Maksud saya begini, karena di media sosial kita juga banyak menerima curhat dari para tenaga dokter tentang kondisi mereka. Dan kita tahu banyak mereka tidak bisa berkumpul dengan keluarga lagi secara leluasa seperti sebelumnya, sebelum corona ini. Ya, ini memang satu sisi saat ini memang puncak lah. Kalau menurut saya puncaknya, karena biasanya dokter tenaga kesehatan itu tidak mau kemudian curhat-curhat yang kemudian, karena itu adalah konsekuensi profesi sebenarnya. Tapi kondisi ini kondisi yang sudah begitu puncaknya dan manusiawi sekali pada saat kita harus menyampaikan. Kita maklumi juga karena dokter juga manusia gitu ya kira-kira ya. Manusia. Okay. Karena ini yang kadang-kadang jadi kita agak sedih sebenarnya kalau kemudian kita ada hashtag ID harus jujur, itu kita agak sedih karena kondisi real di lapangan. Kalau tadi kita bicara meninggal. Jadi ini perlu kita sampaikan juga, saat ini banyak juga teman-teman kami yang harus diisolasi. Baik itu diisolasi di rumah, diisolasi di rumah sakit, bahkan dia akhirnya jadi PDP, dokternya itu sampai kemudian gantian, karena dia udah kontak, dia istirahat, masuk dokter yang lain. Terus kemudian dia nanti setelah ini kontak, ada keluhan-keluhan, dia harus diistirahatkan. Nah, kondisi yang kemudian seperti itu, ya terus kemudian ada juga yang satu grup, ini ada lagi, satu rumah sakit RSUD itu, satu grup kemudian harus di-grounded, diisolasi. Kenapa? Dia kontak dan mulai ada keluhan-keluhan dari dokternya. Ada perawat juga, yang juga kemudian buat kita pun saat ini yang paling tidak nyaman buat kami di tenaga medis dan tenaga kesehatan itu
pulang ke rumah itu udah nggak bisa kayak dulu gitu loh. Pulang ke rumah langsung langsung peluk anak, peluk pasangan itu nggak bisa lagi gitu. Kenapa? Kita dengan kondisi yang kita baru selesai dari rumah sakit yang bukan tidak mungkin di rumah sakit itu banyak ODP atau kontak gitu loh. Sehingga mau tidak mau kita dengan kondisi yang seperti itu dan yang kita harapkan juga ini ada kejadian-kejadian yang stigmatisasi yang sampai ada tenaga kesehatan yang diusir dari kontrakan, saya kira masyarakat juga perlulah memahami kondisi kami dan kami sangat paham dengan bagaimana cara kita mengisolasi diri dan kita juga tahu kita untuk memproteksi diri kita. Jadi kita pasti akan lebih paham untuk kemudian kita tidak mau kemudian kita menjadi bagian daripada sumber penularan itu kepada masyarakat yang lain atau bahkan ke keluarga. Ya, Dok, apakah berarti semua tenaga medis yang menangani COVID ini, pasien COVID ini langsung masuk kriteria apa? ODP atau PDP bahkan mereka ini? Ya kalau yang kita terus terang kalau saat ini ya memang ada yang ODP. Ya bahkan ya sebagian besar kalau kita malah membuat sebuah gambaran ya kalau kita masih menjalankan pelayanan, kita masih praktek ya dan kita tidak tahu kita kontak, mungkin kita udah jadi ODP sebenarnya gitu. Itu yang kemudian persepsi itu yang akhirnya masuk sampai ke ini kita bahwa pada saat kita pulang ke rumah karena kita ODP jangan sampai nanti keluarga di rumah juga akhirnya tertular dari kita. Makanya kita harus bersih-bersih, kita jaga jarak juga di rumah. Tidak semua baju kita pisahkan sendiri ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang tujuan kita adalah supaya kita tidak menjadi sumber penularan di rumah gitu. Ya. Jadi saya membayangkan tadinya karena sekarang siapapun yang pernah kontak dengan pasien itu kan langsung isolasi keluarganya dan sebagainya. Apakah semua keluarga dokter melakukan protokol semacam itu jadinya sekarang? Ya kalau ada ya, jadi model di dalam pelayanan sekarang kita atur gitu loh. Jadi kalau yang paling beresiko adalah yang memang langsung kontak dengan pasien di ruang perawatan isolasi, yaitu terutama ini teman-teman dokter paru, dokter penyakit dalam, dokter umum yang bertugas di ruangan. Itu mereka yang paling banyak terpapar. Tapi bagi dokter-dokter yang lain memang kita di dalam pelayanan tidak secara langsung. Sehingga kita sebut tadi ya, yang kita lakukan kalau yang seperti itu ya paling kita menjaga jarak di rumah, kita menjaga jarak saja gitu loh. Sama ya paling tidak memberikan motivasi di rumah supaya harus menjaga kesehatan, udahlah makan yang banyak, saat ini udah nggak perlu lagi diet-diet, yang penting gizi kita baik, sudah cukup. Nah itu yang harus dilakukan. Tapi ada juga cerita. Nah ini bagus. Jadi Mas Yardian ini ada juga cerita sehingga akhirnya ada teman kami yang kemudian dia harus diungsikan, keluarganya diungsikan, dia tinggal sendirian di apartemen untuk mengisolasi dirinya. Istri anaknya diungsikan ke rumah mertuanya. Bahkan ada dokter perempuan ya, terus kemudian suami sama anaknya menyuruh, udah kamu tinggal di apartemen, nanti kita di rumah aja, kamu dinyewakan apartemen. Nah, itu ya dengan biaya-biaya sendiri juga. Dalam rangka apa? Kita mengisolasi diri supaya kita tidak kemudian menjadi penularan ke keluarga dan mungkin ke masyarakat itu. Dan itu banyak, yang seperti itu banyak. Jadi kalau kemudian ada yang mempertanyakan kenapa tenaga medis diberikan fasilitas di hotel, itu salah besar. Itu ada sebuah konsekuensi yang itu tadi yang terjadi gitu loh, yang di teman-teman medis itu baik kita maupun perawat. Oke, soal itu Anda nggak usah khawatir lah karena kemudian yang ada tagar mempertanyakan kejujuran ID, kemudian ada BEM alias di BEM yang mengaku mempertanyakan itu, tapi ternyata kemudian dibongkar oleh media bahwa mereka sebenarnya BEM abal gitu ya. Ini aneh juga ada mahasiswa seperti ini kan agak menyedihkan dalam situasi seperti ini. Gitu. Ya, betul itu. Ya. Dok, soal tadi Anda penting juga nih, terutama pada ibu-ibu, pada emak-emak ini. Tadi Anda menyebutkan bahwa harus makan yang banyak, gitu. Sementara ibu-ibu dalam kondisi apapun pengen tetap langsing. Ini coba tolong dielaborasi ini, Dok. Ya, jadi yang penting kan kita menjaga kesehatan itu salah satunya dengan makan makanan sehat yang bukan bergizi. Nah, pola memang teman-teman di gizi juga sekarang sudah membuat pola ya artinya diet tapi tetap yang bergizi gitu. Tapi pada intinya saat ini yang dibutuhkan itu adalah protein dan vitamin. Protein ada di mana? Ya termasuk protein ada di daging, telur, susu, ya. Terus kemudian vitamin ada di mana? Terutama sayuran dan buah. Jadi itu yang lebih utama sebenarnya itu, bukan vitamin gitu loh. Vitamin itu hanya suplementasi saja supaya metabolismenya lebih cepat masuk. Tapi pada saat kemudian kita bicara sekarang makan makanan bergizi itu sebenarnya. Sehingga
kami berharap juga ibu-ibu juga mensosialisasikan ke anak, ya termasuk juga menyiapkan makanan di rumah dengan pola gizi yang seperti itu, sehingga daya tahan tubuh kita bisa kuat. Karena apapun itu sebenarnya kalau virus, lawannya itu adalah diri kita sendiri. Ya. Ada yang disebutkan juga ya self-limiting disease atau penyakit yang bisa sembuh sendiri, tapi kembali lagi pada kitanya. Ya. Kalau kemampuan kita menahan daya tahan tubuh kita bagus, walaupun virus itu datang terus-terus ya, karena kita kontak terus ya, tapi daya tahan tubuh kita bagus ya, insya Allah kita bisa terbebas dari virus corona ini. Oke, jadi sekarang nggak usah mikirin dulu penampilan atau ukuran tubuh, yang penting sehat dulu gitu, Dok, ya kan? Sehat dulu, kita sehat dulu, kita bersama-sama selesaikan, nanti setelah udah selesai semua baru diet lagi tuh. Iya. Oh, baik, dokter, nanti kita akan terus ngobrol untuk update tentang berbagai persoalan ya, dan juga supaya masyarakat lebih aware gitu. Terima kasih tentu, dan atas nama warga Ya. saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan kemanusiaan yang sekarang berjuang di medan tempur, yang tadinya Anda bilang di medan tempur terdepan, harusnya sekarang mulai ditarik ke belakang gitu ya. Publik yang harus menggantikan peran itu ya. Baik. Ya. Dok, terima kasih Dokter Adib. Salam. Terima kasih banyak ya. Salam hormat kami untuk teman-teman rekan medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.